Assalamualaikum, mari kita simak tausiah Ustadz Rifki Jafar Talib tentang memperbaiki kolbu atau hati. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Untuk narik keberkahan hari itu disebutkan oleh para ulama, kuncinya itu subuh. Kuncinya apa? Subuh ini. Kalau kemudian subuhnya sukses, apalagi Allah berikan kemudahan sempat sholat sebelum azan subuh. Entah Anda sholat witir atau sholat tahajud atau sholat apalah sebelum subuh, dilanjutkan ke masjid sholat subuh sampai aktivitas, itu orang yang sepanjang hari bakal berkah hidupnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Maka artinya di sini kalau waktu paginya sukses kalau orang Islam ya bukan sekedar lari pagi. Kalau orang Islam suksesnya itu ya sholatnya ke masjid, ditambah dengan zikir pagi, ditambah dengan sedikit, ya mungkin Anda terbiasa sedekah di waktu pagi. Maka insya Allah itulah orang yang sukses, yang nanti sepanjang hari setiap aktivitas Anda akan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita. Ini seingat saya untuk yang kedua kali di Masjid Al-Furqan. Yang pertama tahun lalu dan ini sudah setahun seingat saya. Dalam rangka kita berkumpul seperti ini dalam rangka talabul ilmi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Maka salah satu yang Allah ingatkan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, sekiranya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran surat kecuali hanya surat ini saja, maka itu cukup untuk memperbaiki manusia. Surat itu adalah surat Al-Asr, yang di dalamnya Allah Ta'ala menyebutkan salah satu di antara faktor penyebab yang menjadikan kita tidak rugi. Jadi setiap hari kehidupan kita itu yang bertambah bukan keburukan tapi kebaikan, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia itu kebaikan kita sudah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satunya apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti yang sedang kita lakukan ini adalah salah satu di antara tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka insya Allah dengan amalan ini Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kerugian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan
kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan berbicara satu materi yang tidak bisa dibilang ringan. Kalau menyampaikannya mungkin ringan, mendengarkannya ringan. Bahkan kalau Anda tulis, Anda ringkas, Anda bikin jurnal, Anda bikin buletin, mungkin mudah saja. Tapi kemudian yang susah adalah mengamalkannya, mengistiqomahkannya, dan menjaganya. Jadi apa yang kita sampaikan ini diamalkan itu berat. Itulah kenapa para sahabat di zaman Nabi, apabila Anda belajar mengenai sejarah para sahabat, itu tidak menjadi obsesi terbesar mereka itu apal Quran, itu enggak. Seperti orang-orang di zaman kita sekarang, obsesi terbesarnya menghafal, bukan mengamalkan. Maka sampai disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, itu mereka mengatakan, kami ini kaum yang tidak mudah menghafal Quran. Ini yang ngomong sahabat Nabi. Tapi kami oleh Allah dimudahkan mengamalkannya. Anda pilih mana? Mengamalkan apa menghafal? Ya kalau bisa dua-duanya ya tentu lebih baik ya. Cuma kalau pilihannya cuma itu antara menghafal atau mengamalkan, ya tentu semua orang faham. Pasti kami akan lebih butuh apa? Mengamalkan. Sampai makna tadabbur, afala yatadabbarunal Quran, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, makna afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Quran? Makna utamanya tadabbur itu adalah amal. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, kami ini kaum yang tidak mudah menghafal Quran. Karena apa? Banyak di antara mereka yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kami dimudahkan untuk mengamalkannya. Wa sayati zamanun, dan nampaknya zaman kita ini, dan akan datang nanti di suatu zaman sekelompok kaum mudah untuk mereka menghafal Quran, tapi susah sekali mereka untuk mengamalkannya. Zaman kita bukan? Kayaknya zaman kita ini. Jadi apal Quran itu bahkan sekarang ada program intensif 6 bulan. Dan bukan bercanda ini, serius, banyak yang sukses. Tapi fokus 6 bulan masuk pesantren, ndak mikir bisnis, ndak mikir handphone, ndak mikir grup WhatsApp. Betul-betul intensif pegang 6 bulan sukses. Tapi jangankan mengamalkan, ditanya artinya. Kadang-kadang kamu tadi baca apa? Oh itu terletak pada surat ini, pada ayat yang sekian. Itu kandungan maknanya apa? Ana belum sampai situ. Walaupun itu bukan aib. Ketika hanya menghafal saja itu bukan aib, itu keutamaan. Tapi tentu kita ingin yang lebih sempurna. Maka dikatakan nanti akan datang suatu zaman di mana mereka mudah menghafal tapi susah mengamalkan. Maka para sahabat Nabi 10 ayat dipelajari, dihafalkan, dan diamalkan. Kalau sukses baru pindah 10 ayat yang berikutnya. Nah maka tema kita di pagi hari juga semacam itu. Kita ini sering dengar tapi nampaknya sedikit ikhtiar kita untuk apa yang kita dengar itu bisa diamalkan. Padahal PR-nya ya di situ. Nah tema kita adalah rekonstruksi hati. Kalau kita berbicara tentang hati, maka yang susah itu adalah mengamalkan, mengistiqomahkan, dan menjaga. Mengamalkan perkara-perkara yang terus bisa memperbaiki hati. Terus kalau hatinya sudah baik, diistiqomahkan baiknya. Kalau baiknya istiqomah, maka apa? Dijaga. Jangan sampai ada perkara-perkara yang kembali mengotori hati. Nah karena kita tentu semuanya tahu al-qalb yusamma qalban likathrati taqallubihi.
Itu poin pertama yang kita harus ngerti dulu. Hati itu diberi nama hati, al-qalb. Itu karena apa? Dalam bahasa Arab, qalaba, yaqlibu. Itu artinya berbalik. Maka hati ini oleh Allah diberi nama al-qalb atau qalbun, itu karena memang dia gampang apa? Gampang berbolak-balik. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang males, kadang-kadang dermawan, kadang-kadang pelitnya ndak karuan. Kadang-kadang ketika sholat bisa khusyuk, kadang-kadang susah banget dapat yang namanya khusyuk. Yaitu karena semuanya urusan hati. Nah, maka ketika kita tahu hati ini banyak berbolak-balik, maka perkara yang paling penting untuk kita konsentrasi menjaganya adalah menjaga kebaikannya biar tidak kembali terbalik. Karena yang paling berbahaya, hidayah itu letaknya di hati ini. Kalau sampai hati itu berbalik, krek, terus yang hilang itu bukan sekedar semangat, tapi yang hilang adalah hidayah, maka itu celaka dunia sampai akhirat. Nah, maka dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan hati seorang manusia itu berada di antara jemari Allah Ta'ala. Nah, maka ini disinilah letak perbedaannya. Salah satu letak perbedaan kaum muslimin yang berakidahkan Asy'ariyah dengan yang berakidahkan Athariyah atau mengikuti kelompoknya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi bukan perbedaan yang kemudian meruncing, itu ketika muncul ayat-ayat atau hadis tentang sifatnya Allah, apalagi sifat yang berupa zat. Zat itu apa? Ya zat ya, sifat wujud zatiyah. Maka orang-orang Allah dengan makhluk, niatannya itu supaya tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka ketika berbicara tangan ditakwil kekuatan, ketika berbicara tentang mata ditakwil dengan pengawasan, kan seperti itu ya. Nah, sementara kalangan Athariyah itu juga bisa dibilang ahlul hadis, itu mereka mengisbat makna. Kalau Allah bilang tangan, ya tangan, tanpa kemudian kita berusaha untuk membagaimanakan tangan itu atau mengimajinasikan tangan. Berarti kalau ada tangan, bagusnya ada jari. Kalau jari, akhirnya kepanjangan. Nah, maka ketika muncul hadis tentang sifat seperti itu, maka tidak usah panik lah. Antum tinggal antum mau ikut Asy'ariyah atau antum mau ikut Athariyah, dan tidak perlu dijadikan perbedaan yang runcing. Nah, sudah, maka Rasulullah mengatakan hati manusia ini berada di antara jemarinya siapa? Allah Ta'ala. Kalau cuma sampai situ tidak masalah. Masalahnya adalah hadis berikutnya, lanjutan hadis ini. Yuqallibuha haitsu sya', di mana Allah itu akan membalik hati kita itu sekehendaknya Allah Ta'ala. Ya sudah, sebagaimana Allah kehendaki, dibalik ke sana, dibalik ke sini. Lihat enggak? Banyak di antara kita ini sering gonta-ganti pengajian. Kadang-kadang ikut pengajian di sana, wah nggak asik. Pindah ke pengajian satunya, duduk berapa lama, oh nggak asik. Pindah lagi, pindah sampai, karena apa? Kebolak-balik. Kadang-kadang sama ustadz yang satu bencinya luar biasa, tidak lama lagi cocoknya luar biasa. Begitu ini hati manusia sama Allah, apa? Dibolak-balik. Nah, maka dengan itu salah satu doanya Nabi Muhammad yang paling sering dibaca itu doa memohon ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit, berikan ketetapan pada hatiku, tsabbit qalbi ala dinik, untuk terus berada di atas agamamu. Dan ini jamaah
salah satu di antara makna ayat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, bukan berarti jalan kita sedang tidak lurus. Tapi salah satu di antara makna ihdinas siratal mustaqim adalah kita minta kepada Allah ketetapan, supaya tetap di atas jalan yang lurus. Jadi dimasukkan ke dalam hati ketika sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, jadikan hatiku istiqomah, tetap sabat dan tidak berpindah dari jalanmu yang lurus ini. Nah, maka kita mintanya itu karena kita ngerti hati kita apa? Berbolak balik. Nah, kemudian apabila kita berbicara tentang hati, ini perkara yang paling besar, karena semuanya tahu hadis malaikat Jibril ketika turun kepada Nabi Muhammad dan disaksikan oleh para sahabat. Kami tidak kenal ini siapa ini, laki-laki datang, rambutnya bersih, gamisnya bersih, tidak ada debu, kami tidak pernah mengenalnya dan nampaknya dia pun tidak mengenal kami. Tapi tiba-tiba duduk, maka ternyata itu malaikat Jibril. Tanya berapa perkara sama Nabi Muhammad. Ayo, ini prinsip akidah, ini perkara dasar dalam akidah. Tanya berapa? 3 apa 4? Pertanyaannya 4. Tapi yang biasa kita bahas berapa? 3. Yang pertama tanya tentang apa itu? Apa itu Islam? Dan ini oleh para ulama dicatatkan juga, ini bukan cuma pertanyaan, tapi ini menunjukkan tingkatan. Yang pertama itu Islam. Dan Islam itu ternyata kalau kita mau bahas secara mudah, itu cuma amaliyah fisik, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya fisik. Syahadat ada unsur diucapkan dengan lisan, sholat jelas, puasa jelas, zakat jelas, haji jelas, semuanya fisik. Maka ketika amalan itu sekedar baru berbicara tentang amalia fisik, maka belum istimewa. Tapi menjadi istimewa ketika naik ke level apa? Iman. Nah, ketika berbicara masalah iman, semuanya hati. Maka Umar, Amirul Mukminin, itu ketika Abu Bakar meninggal, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu Umar memandang ke wajahnya Abu Bakar. Kemudian Umar mengatakan apa? Wallahi Allahumma ilmi anna sariratahu ahsan min alaniyatih. Ya Allah, aku bersumpah ya Allah, yang aku tahu tentang orang ini, siapa orang ini? Abu Bakar, bahwasannya hatinya jauh lebih baik dibanding amalannya. Hatinya jauh lebih baik dibanding amalannya. Yang dengan ucapannya Umar ini, para ulama menjelaskan dalam kitab Tazkiyatun Nafs, dibilang apa? Yang menjadikan Abu Bakar itu sahabat yang paling afdol, yang paling utama, itu bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya jihad, bukan karena banyaknya amalia fisik, tapi yang menjadikan Abu Bakar itu hebat mengalahkan yang lain, itu hatinya. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, semua sahabat apa? Guncang, aduh bener enggak ini? Kami ini jaga Nabi Muhammad biar orang tidak punya kecurigaan kepadanya, tidak punya keraguan terhadapnya. Lah kok sekarang Nabi Muhammad ngomong tadi malam habis jalan-jalan ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Baitul Maqdis, balik ke Mekah dalam keadaan tidak makan waktu semalam. Panik para sahabat ini. Yang orang-orang dalam hatinya ada sifat munafik, lepas dari agama Islam ini. Waduh, ternyata yang kami ikuti orang yang, kalau bahasanya majnun ini orang ini. Sudah sampai orang-orang kafir Quraisy itu seneng. Kami sebelumnya ngomong orang ini gila, tapi kami tidak punya bukti. Hari ini
Dia sendiri yang membuktikan bahwa dia gila. Sudah, Abu Bakar tidak ada waktu itu. Ketika Abu Bakar berjalan, ketemu salah satu orang kafir Quraisy. Dibilang, Abu Bakar, tahu tidak temanmu barusan ngomong apa? Tidak tahu. Dia bilang, barusan tadi malam jalan ke Baitul Maqdis, naik ke langit ke-7, turun lagi Baitul Maqdis, balik ke Mekah sebelum matahari terbit. Jawabannya Abu Bakar apa? Semuanya tahu kan? In qala dzalik faqad shadaq. Selesai urusan. Kalau memang dia yang berbicara, pasti benar. Selesai urusan. Sampai dibilang, saya kira cuma Muhammad yang gila. Ternyata temannya juga. Coba bayangin. Nah, itulah orang beriman tadi. Ketika hatinya sudah iman, hatinya sudah kecantol dengan keimanan, apa kata Abu Bakar? Loh, ayat Quran itu turun kepadanya pagi, siang, sore, malam. Saya percaya. Loh, masa sekarang dia bilang cuma perkara fisik, pergi ke Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, turun Baitul Maqdis, balik ke Mekah, terus saya ngomong tidak percaya? Ya tidak mungkin, kata Abu Bakar. In qala dzalika faqad shadaq. Kalau memang dia yang ngomong, pasti benar. Ini yang menjadikan Abu Bakar itu berbeda dengan sahabat yang lain. Karena apa? Yang diurus itu bukan sibuk perkara fisik. Sekarang kita ini kebalik. Kita ini sibuk menata fisik supaya kelihatan Islamnya beneran. Tapi kita ini menganggap Islam yang benar itu fisik. Pakaiannya harus gamis, kopiahnya harus bulat, jenggotnya harus keluar. Kalau pakai celana harus seperti ini. Kalau perempuan jilbabnya, semua yang diurusi fisik semua. Dia lupa bahwa keimanan itu letaknya di dalam hati. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan Jibril yang kedua apa? Tentang iman. Maka itulah ketika orang-orang Arab Badui datang ke tempat Nabi, terus orang Badui ini ngomong apa? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Karena mereka belum bisa membedakan mana iman, mana Islam. Apa Allah Ta'ala katakan untuk menjawab prasangka mereka bahwa iman itu seremeh itu? Sampai orang Badui ngomong, wa qalatil a'rab amanna. Saya sudah beriman. Apa jawaban Allah? Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu wa qulu, dan ucapkan aslamna, kami baru sampai level apa? Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, tapi nanti ketika keimanan itu sudah masuk ke dalam hati kalian. Artinya kalau sekedar fisik dan imannya belum tergerak, ini ya bukan bisa dibilang orang yang iman. Nah, maka ketika kita berbicara iman, itu semuanya hati. Iman dengan takdir, iman dengan malaikat, perkara-perkara gaib yang tidak bisa diindra oleh mata manusia, penglihatan manusia, tidak disentuh oleh manusia, tidak bisa interaksi secara fisik dengan manusia, tapi yang ngomong apanya? Hatinya. Nah, maka karena iman itu perkara hati, ini yang sekarang salah satu yang paling penting untuk kita bahas. Nah, maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-88 dan 89. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya hati. Allah Ta'ala berfirman, Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di yaumil qiyamah itu, pada hari itu, la yanfa', tidak lagi akan mendatangkan manfaat untuk kalian. Apa yang tidak akan mendatangkan manfaat? Mal, harta, wala banun, anak, keturunan. Itu tidak bisa datengin manfaat. Dalam artian tidak bisa mendatangkan manfaat di sini ketika di dunia tidak digunakan untuk Allah. Ditumpuk-tumpuk, dipamerkan, dibanggakan, tidak pernah mendatangkan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka nanti di hari kiamat yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa, kecuali
yang akan menyelamatkan kita, yang akan mendatangkan manfaat untuk kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, dia datang membawa hati yang bersih. Nah, qalbun salim itu apa? Coba, qalbun salim itu apa? Kita ini menganggap qalbun salim, pokok kalau orang nggak pernah marah, itu qalbun salim. Oh, dia ini sama saya baik, ngomongnya santun, setiap ketemu mesti tersenyum. Oh, qalbun salim. Oh, tunggu dulu. Qalbun salim itu oleh para ulama diberikan kriteria. Orang yang memiliki qalbun salim, dia harus punya 3 hal dalam kehidupannya. Salah satu di antara 3 ini hilang, maka dia tidak dianggap memiliki yang namanya qalbun salim. Padahal qalbun salim ini bekal untuk ketemu Allah dalam keadaan yang baik. Yang pertama, qalbun salim itu adalah qalbun khala minasyirk, hati yang bersih dari perkara-perkara syirik. Maka tidak ada orang sebaik apapun akhlaknya, kalau ternyata dia orang musyrik dan non-Islam, terus kita bilang hatinya baik. Kalau hatinya baik, insya Allah muslim dia. Kan seperti itu. Nah, maka kalimat qalbun salim nomor 1 tidak boleh terlepas dari hati yang kosong dari kesyirikan. Maka kalau mau ngomong qalbun salim, nomor 1 tauhid dulu harus lurus. Yang kedua, qalbun khala minal mukhalafati wal bid'ah, hati yang bersih dari penyimpangan dan perkara-perkara bid'ah. Walaupun memaknai bid'ah juga tidak sesederhana yang kita fahami. Itu perkara yang pelik, yang ini menjadi ranahnya para ulama. Jadi hati yang bersih dari penyimpangan dan bid'ah. Kemudian yang ketiga, qalbun khala minal adawati bainal muslimin, hati yang bersih dari kebencian kepada orang Islam. Nah, tapi sekarang yang ketiga ini yang susah. Banyak orang-orang itu akidahnya lurus, ibadahnya sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, tapi sama umat Islam, ya Allah, taringnya tajam. Sama orang Islam ini ini kayak tidak boleh, salah sedikit tidak boleh, disikat bahasanya. Oh, ini anak ngomong begini karena anak cinta sama antum. Tidak bisa dibohongi jamaah. Orang itu mengingatkan karena cinta, sama orang yang mengingatkan karena memang ingin menjatuhkan kita, itu hati kita ngerti, kroso, betul tidak? Terasa mana orang yang mengingatkan, sini, kelihatan mana dia mengingatkan karena cinta dan mana dia mengingatkan karena ingin menjatuhkan. Nah, maka dengan itu, ketika kita tahu qalbun salim itu adalah bekal untuk kita nanti ketemu sama Allah, maka ayo dijaga supaya hati ini terus benar, terus baik, dan terus salim. Maka bersihkan dari kesyirikan, bersihkan dari penyimpangan, dan bersihkan dari permusuhan sesama kaum muslimin. Ini terlepas jamaah ya, terlepas dari antum sepakat atau tidak. Kemarin kan baru muncul berita wafatnya salah satu pejuang Hamas. Ini terlepaslah antum mau ikut kelompok yang mana, tapi minimal yang wafat itu muslim. Minimal itu sudah. Katakanlah kalau dia mungkin dari kelompok ini, jihadnya seperti ini, dia menyebabkan umat Islam menjadi korban sekian ribu. Terlepas dari semua itu, minimal dia muslim. Sementara kebahagiaan dengan wafatnya seorang muslim itu sudah dalam hati yang salah. Itu ciri dalam hati ada yang salah. Mana mungkin kemudian seorang muslim yang meninggalnya di tangan orang kafir, terus kita bilang apa? Kita hari ini berbahagia dengan wafatnya. Kan tidak mungkin. Nah, maka salah satu di antara faktor yang menjadikan qalbun salim itu ketika hati ini bersih dari permusuhan. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita akan sampaikan beberapa perkara
yang akan menjadikan hati kita itu insya Allah biiznillah akan terus dalam keadaan sehat, terus dalam keadaan baik, dan kita perlu memperbaikinya. Yang pertama, perkara yang akan menjadikan hati kita itu senantiasa bersih, yang menjadikan hati kita itu senantiasa selamat dari keburukan dan kotoran, karena memang hati ini tempat Allah Ta'ala melihat kita. Yang pertama yang akan menjadikan hati kita ini bersih adalah mudawamatu tilawati Al-Quran. Mudawamah itu bukan cuma sekali dalam setahun, bukan sekali dalam sepekan, tapi apa? Dawam itu artinya apa? Continue. Continue itu ya kalau bahasa kita istiqomah. Walaupun kadar istiqomah itu tidak sama. Ada orang yang istiqomahnya itu rapet. Ada orang yang latihan istiqomah tapi belum rapet. Jadi apa bahasanya, intensitasnya itu tidak terlalu rapat, tapi dia berikhtiar untuk menjadikannya apa? Istiqomah. Sampai bahkan Imam Nawawi saja mengartikan istiqomah itu bukan mendawamkan satu amal dan tidak terputus, bukan itu. Imam Nawawi kalau antum buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ketika mengartikan istiqomah itu apa? Luzumut ta'ah, tidak pernah terlepas dari ketaatan. Jadi setiap perpindahannya, entah perpindahan waktu atau perpindahan tempat atau perpindahan aktivitas, itu senantiasa positif. Pindah dari masjid menuju tempat kerja, dari tempat kerja pulang ke rumah. Jadi perpindahannya itu tidak pernah keburukan. Dan walaupun amalannya berganti, tapi selama amalan yang berganti itu terus adalah amal-amal yang baik, maka orang itu adalah orang yang istiqomah. Nah, maka kalau dibilang mudawamatu tilawatil Quran, terus mengistiqomahkan membaca Al-Quran, itu artinya apa? Kita ini punya waktu-waktu tertentu yang dengan waktu tadi kita punya interaksi dengan Al-Quran yang baik. Katakan sehari sekali, tapi betul-betul pada waktu tersebut Anda tidak mau diganggu dengan aktivitas yang lain kecuali waktu ini adalah waktunya Al-Quran. Itu namanya mudawamah. Kalau ulama zaman dulu mengatakan apa? Hizib. Mereka itu punya wirdun, punya apa? Bacaan hizib, wirid dari Al-Quran yang apapun yang terjadi mereka tidak akan tinggalkan. Dan hizib Al-Quran atau wirid Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, wirid maju ke depan. Apa wirid maju ke depan itu? Baca mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Walaupun targetnya setiap orang berbeda. Itu nomor satu. Yang kedua, wiridnya bukan kemudian target khatam, tapi apa? Surat maupun ayat pilihan yang Anda akan baca setiap hari. Dan kalau yang dicontohkan Nabi Muhammad seperti Al-Mulk, kalau setiap pekan di hari Jumat Al-Kahfi, atau kalau ayat-ayat harian seperti ayat kursi, kalau surat-surat pendek seperti 3 kul, kan seperti itu, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah itu namanya wirid harian yang kedua. Yang pertama harus tetap punya wirid harian Quran, bacanya maju, nanti dikasih tanda. Apalagi sekarang di handphone kan mudah sekali ya, ada penandanya. Pokok kita baca berhenti di mana, nanti diingetin lagi kita. Bahkan bisa dibikin jadwal di situ di HP itu. Dari Al-Quran aplikasi itu bisa dibikin jadwal. Saya mau baca Quran setiap jam 8. Nanti jam 8 akan diingatkan Anda untuk membaca kemarin terakhir yang Anda baca surat ini pada ayat ini. Mudah sekali sudah. Maka sekarang kalau tetap males baca Quran, nampaknya ya sudah apa bahasanya ya? Ya memang apa? Angel ya. Nampaknya udah susah memang. Jadi memang tidak ada niat. Itu wirid bacaan Al-Quran maju. Dan wirid yang kedua itu namanya yang biasa kita baca. Pokok saya setiap hari harus baca Al-Mulk. Pokok setiap hari harus baca As-Sajdah misalkan. Setiap hari harus baca surat-surat yang Anda silahkan pilih sesuai dengan kecondongan Anda. Nah, maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwasannya Al-Quran ini menjadi
perkara yang paling utama untuk memperbaiki hati, mengobati hati, Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Jadi justru ayat penutupnya itu yang baik. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu pelajaran. Maka sekarang kalau tausiah itu kan bahasa yang lain apa? Mau'izah hasanah. Kalau di Jawa sana maidu hasanah. Anda kok ngerti? Anda orang mana? Pantesan. Jadi ada mau'izah hasanah, pelajaran atau tausiah-tausiah untuk kebaikan. Nah, maka Allah katakan Al-Quran itu adalah mau'izah mir rabbikum, dari Allah. Selain dia mau'izah, Al-Quran ini juga syifa'un lima fis sudur, obat dari penyakit yang penyakit itu menyerang hati. Jadi orang itu kalau susah ikhlas, itu terapinya Quran. Saya ini kalau setiap beramal kok mesti pengen dilihat orang ya. Saya ini kalau beramal kok begini ya. Kalau ndak ada orang kok males, kalau banyak orang kok semangat. Tapi ini ada sesuatu yang bisa jadi kontroversi ya, tapi hati-hati. Saya menyampaikan ini hanya untuk diambil pelajarannya. Begini, ada orang yang mengatakan saya ini kalau sendiri kok males ya, tapi kalau banyak orang kok semangat. Maka sampai diwasiatkan untuk orang yang seperti itu apa? Ya sudah, kalau gitu kamu jangan sendirian. Kalau gitu jangan sendirian. Supaya apa? Supaya semangat beramalnya muncul. Loh, tapi nanti tidak ikhlas. Loh, ikhlas itu perkara yang lain. Kalau antum tidak beramal, dari mana antum belajar ikhlas? Wong tidak ada amalnya. Tapi ketika antum sudah mulai beramal, maka nanti punya PR yang baru. Bagaimana amalan ini bisa bersih ikhlasnya. Sama seperti orang yang sholat tapi kemudian tidak bisa khusyuk. Saya buat apa sholat, wong saya tidak bisa khusyuk. Wis mendingan tidak usah. Nah ini kan yuk keliru sama. Maka antara sholat dan khusyuk itu perkara berbeda. Khusyuk tidak khusyuk, Anda tetap wajib sholat. Mau khusyuk mau tidak khusyuk, sholat wajib. Nah kalau sudah sholat, baru nanti PR berikutnya apa? Khusyuknya diperbaiki. Nah sama seperti amalan tadi, saya kalau banyak orang kok semangat ya, ya sudah antum kumpul banyak orang saja biar semangat terus. Kalau sendiri kok males. Lah kalau kita mau terlalu detail banget, ya kesian, nanti akhirnya orang ini tidak beramal terus. Oh itu ciri munafik ya akhi. Orang munafik itu kalau sendiri males, kalau banyak orang semangat. Loh, kalau sudah dia sendirian males, ditambahi dianggap munafik, tambah susah dia. Maka ya jadilah orang itu yang kalau ngasih solusi itu yang betul-betul solutif gitu loh. Maka antum tahu Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Mesir, ketika ditanya hukum, Syekh saya punya teman tidak pernah ke masjid, hukumnya bagaimana teman seperti itu? Kata Syekh Muhammad Ghazali, ya gampang saja. Kalau kamu punya teman seperti itu, bagaimana hukumnya? Kamu tarik tangannya, kamu bawa masuk ke dalam masjid, ya itu hukumnya buat dia. Jadi harapannya si penanya tadi, oh itu munafik itu. Oh itu kalau dia tidak senang ke masjid itu berarti dalam dirinya ada sifat keburukan itu. Harapan si penanya begitu. Tapi Syekh Muhammad Ghazali beda, dia bilang apa? Hukumnya kamu pegang tangannya, kamu tuntun supaya dia ngerti jalan ke masjid, sama semacam itulah. Nah maka kalau kita ini tidak hikmah, tidak bijaksana, maka ya banyak orang Islamnya itu patah gara-gara kita. Seperti tadi, saya kalau sendiri kok males ya, kalau banyak orang kok semangat. Kalau antum bilang, oh itu hati-hati ya, itu ciri munafik itu, waduh yo kesian dia. Maka kita sarankan, yo kamu harus sama banyak orang terus. Nanti kalau sudah terbiasa beramal, amal itu menjadi suatu hal yang biasa untuknya,
tinggal dia punya PR memperbaiki ikhlasnya. Maka Allah katakan wa syifaa'un lima fis sudur, obat dari penyakit hati. Wa hudan, dan Al-Qur'an itu hidayah. Maka ketika kita baca Al-Qur'an, jangan sampai kita itu kehilangan niat untuk mencari hidayah. Jadi kalau kita lagi baca Quran, salah satu niatan kita obat. Ya Allah, saya baca Al-Quran ini untuk menyembuhkan semua penyakit saya. Karena apa? Innamal a'malu. Kalau tidak ada niatnya, ya tidak akan bergerak itu amalan. Karena apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manusia itu hanya mendapatkan dari amalnya sesuai apa yang dia niatkan. Kalau tidak punya niat, ya tidak dapat apa-apa. Maka pertama, kalau baca Quran, niatkan saya membaca Al-Quran untuk terapi penyakit. Bisa yang paling utama penyakit hati, dan Al-Quran itu juga bisa menjadi penyembuh dari penyakit fisik. Kami punya teman di Jakarta, Dr. Rudi namanya, spesialis menangani orang-orang, anak-anak yang Allah uji dengan penyakit autis. Itu semua terapisnya perempuan bercadar, semuanya. Dan 15 menit sebelum terapi dimulai, itu terapisnya harus membacakan Quran untuk anak yang mau diterapi. Dan ternyata itu efeknya besar, lebih tenang, ilmu yang diberikan lebih bisa gampang dicerna. Nah, itulah Al-Quran. Maka niatkan yang pertama kalau baca Quran, obat. Yang kedua, wahudan, petunjuk. Jadi ketika kita baca Quran, kita minta, ya Allah, dengan Al-Quran yang akan saya baca ini, saya niatkan Al-Quran ini akan memberikan petunjuk ke dalam hati saya. Dan yang ketiga, warahmatun, dan Al-Quran itu sumber yang dengannya Allah menurunkan rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 155, dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab Al-Quran ini, hadza kitabun anzalnahu, kami turunkan kitab ini, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Fattabi'uh, Allah bilang ikuti dia. Berarti Al-Quran ini dibaca untuk diikuti. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Arti dari kata mendapatkan rahmat itu disebutkan oleh para ulama, salah satunya apa? Agar Al-Quran itu memperbaiki hati kalian. Jadi kalau kita ini ngerasa hati kita ini tidak bisa konsen, hati kita kotor, hati kita ini senantiasa buruk, tidak bisa fokus dalam ibadah, maka salah satu terapinya memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa menjadikan hati kita ini baik. Ini saya kasih amalan-amalan yang aplikatif. Ada amalan lain, yaitu memakmurkan hati dengan cinta kepada Allah. Itu ngobati hati. Tapi nampaknya ini terlalu abstrak. Apa memakmurkan hati dengan mencintai Allah? Nah, sekarang saya loncati yang berikutnya. Di antara sebab yang menjadikan hati kita itu baik dan bisa istiqomah, itu adalah kathratu dzikrillahi ta'ala, banyak zikir. Maka zikir itu jamaah dipaksa. Sampai kemudian sekarang muncul alat yang ditaruh di jari itu, alat digital itu, tasbih digital, dan itu memang macam-macam lah, orang ini kan ya macam-macam. Ada yang dia bisa berzikir dengan pegang tasbih, maka jangan dibilang bid'ahnya dulu, tapi ini wasilah yang menjadikan dia gampang berzikir. Ada yang pakai alat hitungan, jangan kemudian kalau orang-orang pakai alat langsung tuduhan kita riya ini.
Itu bukan dianya yang riya, hati kita mungkin yang sedang kotor aja. Ngelihat orang ibadah kok bawaannya jelek terus. Nah, maka ada orang-orang yang memang terpancing untuk berzikir ketika dia memegang butiran tasbih. Udah, bawa aja udah. Walaupun ya tentu tidak untuk dipamerkan ya. Kalau dari awal niatan antum pamer ya salah juga iya. Sama seperti ketika sahabat Nabi tanya, "Ya Rasul, kalau setitik zarrah kesombongan menjadikan kami tidak bisa masuk surga, lawang kami ini senang sendal kami bagus, kendaraan kami bagus, pakaian kami bagus." Rasul bilang, bukan itu sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, tapi kalau memang dari awal pakai sendalnya niatannya sombong, ya jelas sombong. Sama seperti tasbih tadi, jangan sampai dibilang orang pakai tasbih itu sombong, pamer. Ya enggak juga. Tapi kalau memang pakainya dari awal untuk begini, ya memang niatan dari awalnya apa? Pamer. Atau sekarang pakai tasbih digital, atau pakai sesuatu yang menjadikan dia semangat untuk berzikir. Nah, karena apa jamaah? Pakai alat itu, apalagi yang tasbih digital itu memang terkadang bikin kita terobsesi untuk menambah terus. Misalkan, saya punya target hari ini saya mau beristighfar sampai 100 kali. Kalau pakai alat itu, kita kan kayak terpancing. Udah 70 kurang 30. Dia terpancing, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti setelah 100 dapat. Kalau 100 dapat cuma dalam waktu sekian menit, kira-kira saya bisa sampai 300 ini. Terpancing terus dia. Maka tidak jadi masalah. Yang penting niatannya dijaga. Jangan sampai dengan alat itu terpasang di tangan hanya untuk apa? Dipenek tok gak ono wiritane, tapi supaya kelihatan ke jamaah yang lain 1537. Itu 1537 antum baca apa? Ini khatam Quran ini. Khatam Quran dari mana? Nah, kalau itu memang niatannya sudah jelek. Nah, maka cari cara supaya lisan kita ini tidak berhenti apa? Zikir. Karena zikir ini salah satu cara terbaik untuk mengobati hati, untuk memperbaiki hati. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Surat apa? Al-Anfal ayat kedua. Nah, sudah sampai sini saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an kata innama, itu artinya hasr. Hasr itu dalam bahasa Indonesia menunjukkan makna hanya. Menunjukkan makna apa? Hanya. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu, berarti hanya yang bisa dibilang orang yang iman itu hanya orang yang punya sifat ini. Kemudian kalau tidak punya sifat berarti bagaimana? Tidak beriman? Bukan, tapi apa? Keimanannya tidak sempurna. Seperti innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang berimanlah yang mereka itu bersaudara. Berarti kalau ada orang yang ngaku beriman tidak mau bersaudara, bukan kemudian imannya hilang, ya bukan. Tapi apa? Dia tidak mendapatkan sempurnanya iman. Jadi kesempurnaannya yang hilang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah wajilat. Wajilat itu hatinya apa? Hatinya itu ada gregetnya di sini, greg gitu. Ada, kalau di Jawa itu dibilang hatinya ada ngerentek gitu loh. Ngerentek itu krek. Ada sesuatu yang tiba-tiba kayak tergerak dengan Allah, dengan kalimat Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kemudian dalam surat Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kalian menjadi tenang. Dan tenang ini jamaah, para ulama menafsirkannya apa? Bukan sekedar tenang kemudian Anda kipas-kipas duduk depan rumah, tenang ya, enak. Bukan cuma itu. Tenang itu apa? Tenang dalam menghadapi ujian keimanan. Maka
Antum kalau lihat para mujahidin itu tidak pernah tangannya lepas dari Quran. Pokok mereka tidak ada kegiatan yang lain. Ada waktu senggang, nunggu musuh lewat, mesti mereka baca apa? Quran. Karena mereka butuhkan ketenangan itu. Karena mereka di medan perang itu ujiannya paling berat. Maka mereka ingin menjadikan ujian itu tetap hatinya tenang itu dengan zikir. Dan zikir terbaik itu adalah tilawatul Quran. Maka dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka kalau orang sedang diuji dan dia kepingin melewati ujian itu dengan ketenangan, keluar dari ujian elegan, dia tenang, asik, tidak kebanyakan curhat sana, panik sini, tenang. Itu harus banyak-banyak baca Quran. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kalian mengikuti, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti siapa? Man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya kami bikin lalai dari mengingat kami. Sekarang pertanyaan berarti orang yang tidak bisa zikir, tidak mengingat Allah, itu tidak sekedar karena dia tidak mampu, enggak, bukan cuma itu. Tidak sesederhana itu. Oh, memang dia tidak bisa zikir, bukan. Tapi apa? Allah tidak berkehendak dia menyebut nama Allah. Allah tidak merasa kamu tidak pantas berzikir, kamu tidak pantas menyebut nama Allah. Maka ayatnya aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya. Berarti pelaku yang melalaikan di sini siapa? Dalam tanda kutip ya, Allah. Berarti Allah menganggap kamu tidak pantas nyebut namaku. Nah maka dengan itu kita ini maksa diri, ayo terus zikir, supaya kita ini oleh Allah dipantaskan menjadi orang yang memang pantas nyebut namanya Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Apa akibatnya? 2, wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Pasti orang yang tidak pernah zikir karena hatinya lalai, apa yang terjadi? Pasti dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka salah satu cara terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu itu zikir. Maka ayatnya Al-Kahfi 28, aghfalna qalbahu an dzikrina, ketika orang itu tidak zikir, wattaba'a hawa, pasti dia senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, wa kana amruhu furuta, dan setiap urusannya dia mesti melampaui batas. Kalau marah melampaui batas, kalau seneng melampaui batas, kalau sedih melampaui batas, semuanya melampaui batas. Itu hukuman untuk orang yang lupa berzikir kepada Allah. Nah, maka jamaah sekalian, ini 2 amalan ringan yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini untuk kita ini memperbaiki hati kita agar hati ini senantiasa baik. Yang pertama, ayo bismillah, kalau kita ada waktu jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Bahkan bukan dengan kalimat kalau ada waktu, ayo kita sempatkan. Di antara waktu yang Allah berikan ini salah satunya kita pakai untuk baca Al-Quran. Dan ketika baca Quran minimal niatkan 3: obat, hidayah, rahmat. Obat, hidayah, rahmat. Kemudian yang kedua, paksa lisan ini untuk terus zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya hati tenang, hatimu itu akan tenang di atas keimanan. Keimanannya tidak akan gampang terombang-ambing. Nah, maka insya Allah kalau hatinya sudah baik, insya Allah dengan baiknya hati itu
akan menjadikan setiap amalan yang kita lakukan akan menjadi amal-amal yang baik, amal yang bukan sekedar fisik, tapi amal yang betul-betul masuk sampai ke dalam hati. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kajian yang kita sampaikan, yang kita dengarkan menjadi manfaat dunia sampai akhirat, dan kita oleh Allah diberikan taufik untuk mampu mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.